Kadangan kita malam ini masih seputar tentang nikah atau kawin atau nunggal, karena ini bagian tersulit ya. Ini bagian tersulit. Ini enggak peduli dia masih pemula atau sudah ahli atau bukan pemula, enggak peduli dia. Enggak peduli. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan cepat sampai di tembok ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berhati-hati, pasti akan cepat sampai di tembok ini atau di dinding terakhir ini. Maka dari itu, walaupun malam kemarin videonya hampir 3 jam itu ya. Videonya itu hampir 3 jam itu. Saya masih merasa kurang memberikan informasinya. Makanya malam ini saya buatkan lagi. Masih tentang seputar nunggal atau kawin atau nikah. Nikah itu istilah religi ya. Nikah itu istilah religi. Kalau kawin itu istilah tradisi, kalau nunggal itu istilah spiritual. Intinya sama. Saya mulai dari awal mula terjadinya pembangkangan yang berujung kepada kejahatan. Pembangkangan ketiga yang berujung kepada kejahatan itu terjadi kepada anak-anak Adam yang kala itu salin iri, salin sirik, salin dengki dikarenakan memiliki wajah yang tidak sama. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Maksudnya seperti itu. Tidak sama yang dimaksud seperti itu. Jadi yang jelek iri sama yang ganteng, iri sama yang cantik. Sedangkan yang ganteng dan yang cantik sombong. Ini menjadi pemicu salin iri. Kemudian untuk memperbaiki agar nanti keturunan berikutnya itu semuanya ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik, maka Adam dan Hawa ini berpikir untuk melakukan perkawinan silang. Ya. Jadi yang ganteng dipasangkan sama perempuan yang jelek, perempuan yang cantik dipasangkan sama lelaki yang ganteng, seperti itu. Maksudnya agar supaya nanti keturunan berikutnya itu jadi nggak ada yang jelek. Kalau ganteng ganteng semua, kalau cantik cantik semua. Itu maksudnya Adam seperti itu. Dan ini bermula dari kisah Adam dan Hawa. Jadi pemikiran-pemikiran cerdas seperti ini itu bermula dari Adam dan Hawa. Jadi manusia sebelum Adam dan Hawa itu tidak punya kecerdasan seperti itu. Jadi kehidupannya di dunia itu benar-benar sebagai wayang. Kalau bukan digerakkan oleh dalang, kalau tidak digerakkan oleh dalang, tidak bergerak. Itu manusia sebelum Adam dan Hawa. Dimulai dari Adam dan Hawa inilah yang namanya kecerdasan itu ada. Dan dimulai dari Adam dan Hawa, seluruh makhluk yang ada di dunia ini jadi bernama. Ini pohon ini, hewan ini. Ya, itu semuanya itu karyanya Adam Hawa. Ya, yang menamai, yang menyebut itu semuanya Adam Hawa. Bahkan tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan itu ya. Tidak bisa digambarkan, itu bisa dinamai oleh Adam sebagai apa? Maha suci.
atau Yahweh zaman dulu. Yahweh atau Maha Suci. Dan itu yang melakukannya Adam. Sebelum Adam nggak ada yang punya pikiran ini namanya ini pantasnya disebut ini layaknya disebut, nggak ada. Bermula dari Adam inilah. Dan kecerdasan inilah, kecerdasan yang dianugerahi oleh Tuhan inilah yang membuat Adam menjadi sombong, ya, lupa diri. Kecerdasan demi kecerdasan, muncullah sebuah pemikiran bahwa rupa atau wajah anak-anaknya ini bisa dirubah. Caranya dengan melakukan perkawinan silang itu tadi. Yang ganteng dipasangkan dengan wanita yang jelek, wanita yang cantik dipasangkan dengan lelaki yang jelek. Alhasil perkawinan belum terjadi, yang terjadi salin membunuh. Lagi-lagi pemicunya adalah syirik, iri, dengki, bukan? Nah, bermula dari situlah hingga akhirnya sampai di keturunan yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Nabi Sis. Lah dari sini dimulai anak-anak Adam itu dipecah menjadi dua golongan. Ya. Jadi yang suka syirik, iri, dengki dipisah, yang suka kebaikan dipisah. Kala itu Adam dan Hawa merasa tidak mampu, ya, merasa tidak mampu melakukan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan sudah melampaui batas, merasa sudah melampaui batas kecerdasannya itu loh, sudah melebihi Tuhan, dia merasa sudah melebihi Tuhan kecerdasannya itu. Lah daripada menurutnya atau menurut pemikirannya, daripada semakin terjerumus, lebih baik menyerahkan diri. Akhirnya wahyu pancagaib seutuhnya diserahkan kepada Nabi Sis. Sedangkan Adam dan Hawa secara bergantian mangkat atau meninggalkan dunia ini, manunggal dengan Maha Suci hidup. Dan bermula dari Nabi Sis, sebuah kepemimpinan dimulai ada. Anak-anak Adam yang menyukai kebaikan atau kebajikan disebut sebagai golongan dewata atau golongan barata. Dan Nabi Sis sebagai pemimpin pertamanya. Sedangkan anak-anak Adam yang tidak menyukai kebaikan, yang tidak menyukai kebajikan, disebut sebagai golongan Denawa atau sebagai golongan Asura. Sedangkan pemimpinnya adalah Ajajil atau iblis. Namun apapun bentuk upayanya, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi kok sampai manunggal dengan Tuhan, menjadi tidak mudah lagi, tidak gampang lagi, tidak ringan lagi. Tidak seperti sebelum zamannya Adam dan Hawa. Bermula dari kepemimpinan Nabi Sis inilah bangsa Barata atau bangsa Dewata, yaitu kita-kita yang mungkin menyukai kebaikan atau kebajikan. Jadi di sini ciri-cirinya itu adalah menyukai kebaikan atau menyukai kebajikan. Jika di dalam diri panjenengan ada kerentek, ada gerik baik atau kebajikan, berarti panjenengan adalah dari golongan bangsa Barata atau bangsa Dewata. Dan bermula dari kepemimpinan Nabi Sis inilah bangsa Barata atau bangsa Dewata
konsekuen bahwasanya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk bisa selalu manunggal dengan Maha Suci selain kembali kepada masa lalu. Dan pada waktu itu, pelajaran ini disebut sebagai pelajaran bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Dan bermula dari situ, seluruh bangsa Dewata atau seluruh bangsa Barata berupaya atau berspiritual untuk mengembalikan jati diri sejatinya, seperti yang sudah sering saya uraikan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, hanya jati diri penentunya, hanya jati diri kendalinya. Dan untuk itu, wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri adalah sarananya. Dikarenakan jika tidak, saya katakan sekali lagi, rumit sekali, sulit sekali, bahkan bisa dikatakan berat. Apanya? Nunggalnya, atau kawinnya, atau nikahnya. Kalau nunggal, kawin, nikah, itu judulnya. Berat, sulit, rumit itu adalah pernikahannya, perkawinannya, kemanunggalannya. Karena perkawinan atau pernikahan atau kemanunggalan ini proses gitu. Proses pernikahan berarti proses menuju nikah. Perkawinan berarti proses menuju kawin. Kalau kemanunggalan berarti proses menuju nunggal. Nah, ini yang berat itu di bagian ini. Makanya malam ini terkait ini saya ulang lagi. Sebagai manusia yang asli, sebagai manusia yang sesungguhnya, sebagai manusia yang sebenarnya adalah wayang. Ya, adalah wayang. Manusia yang sesungguhnya adalah wayang. Dalam artian atau dalam filosofi, wayang itu tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh sang dalang. Itu sesungguhnya manusia. Sebab karena itu, untuk bisa berkomunikasi, bersentuhan, bahkan manunggal dengan dalang, wayang itu sangat gampang. Yang tidak gampang itu jika wayang orang. Karena apa? Karena wayang orang itu, wayang orangnya punya otak, dalangnya punya otak. Wayang orangnya punya hati, dalangnya punya hati. Nah, wayangnya punya maksud, dalangnya juga punya maksud. Lah, maksudnya belum tentu sama. Ini yang sulit kan di situ. Kita memang wayang, tapi kita bukan wayang kulit. Melainkan wayang orang. Lah, wayang orang itu kan berotak, berhati, dan berkelamin. Sama seperti dalang. Kalau wayang kulit gampang. Ya. Wayang kulit gampang.
Apa jare dalang temenanan? Apa kata dalang beneran tuh kalau wayang kulit? Tapi kita bukan wayang kulit, kita adalah wayang orang yang memiliki rasa dan perasaan sama seperti dalangnya. Letak sulitnya di sini, letak rumitnya di sini, letak beratnya itu di sini. Maka antara wayang orang dengan dalang ini harus kawin, harus nikah, harus nunggal. Lah kalau antara pemikiran otaknya wayang orang dengan pemikiran otaknya dalang tidak sama, gimana kawinnya? Gimana nikahnya? Gimana nunggalnya? Dalam filosofi wayang kulit ataupun wayang orang, dalang punya kuasa menggerak-gerikkan. Sedangkan wayang kulit atau wayang orangnya tidak punya hak untuk menolak gerak-gerik yang dilakukan oleh sang dalang. Betapapun dalang menguasai atau menghendaki gerak-gerik kita, namun ada satu yang tidak bisa dikuasai oleh sang dalang. Mungkin suara kita bisa dirubah oleh sang dalang. Kata-kata kita bisa dirubah oleh sang dalang. Tapi ada satu yang tidak bisa dirubah oleh sang dalang, yang tidak bisa dikuasai oleh sang dalang. Apakah itu? Karakter kita. Itu yang dalang tidak bisa ikut campur. Lah, untuk bisa nikah, untuk bisa kawin, untuk bisa nunggal dengan sang dalang, maka kita harus menggunakan karakter kita. Bukan selain karakter kita. Nah, karakter ini hubungannya sangat erat dengan jati diri. Karakter ini hubungannya sangat erat dengan jati diri. Adanya jati diri dikarenakan adanya karakter. Adanya karakter dikarenakan adanya jati diri. Nah, kalau seperti itu sebenarnya gampang, mudah, ringan. Panjenengan mungkin mengatakan seperti itu karena panjenengan belum sampai di posisi itu. Belum berada di pinggir dinding tersebut. Karakter yang memiliki jati diri inilah yang disebut-sebut sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dan dengan karakter yang berjati diri inilah kita bisa menolak kehendak Tuhan kalau itu kita tidak suka.
Dikarenakan apa? Dikarenakan Tuhan adalah maha segalanya. Pada dimensi nikah, kawin, atau nunggal, kita harus menikahkan karakter kita yang berjati diri dengan Tuhan, dengan berbagai macam karakternya. Ketika Tuhan menggunakan karakter apapun itu di luar diri, mudah, gampang, ringan. Yang tidak mudah, tidak gampang, dan tidak ringan adalah ketika menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan diri kita di saat Tuhan menggunakan karakter di dalam diri kita. Lah ini yang asalkan mau, dengan motivasi-motivasi yang sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling, asalkan mau loh ya, asalkan mau, panjenengan bisa mencintai orang yang membenci panjenengan. Panjenengan bisa mengasihi orang-orang yang menghitnah panjenengan. Bahkan panjenengan bisa menyayangi orang-orang yang menjahati panjenengan. Jika Tuhan menggunakan karakternya sebagai orang yang membenci kita dari luar, memfitnah kita dari luar diri, menjahati kita dari luar diri. Namun ketika Tuhan menggunakan karakter kita untuk membenci orang lain, untuk memfitnah orang lain, dan untuk menjahati orang lain, apa yang harus kita lakukan? Maka kita adalah wayang orang yang tidak punya hak bergerak jika tidak digerakkan oleh Sang Dalang. Untuk lebih jelasnya, ketika Tuhan memberikan peran kepada kita untuk membenci orang lain, memberikan peran kepada kita untuk memfitnah orang lain, memberikan peran kepada kita untuk menjahati orang lain. Kalau panjenengan belum klik di sini, apa yang panjenengan lakukan? Dikarenakan kita adalah wayang orang, sudah pasti kan akan melakukan, karena itu peran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi bagaimana caranya? Masa iya membenci dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Memfitnah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Menjahati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Panjenengan hanya kebingungan di situ. Tapi dengan karakter diri kita yang berjati diri, kita bisa menolak ini. Ini yang saya maksud sulit, rumit, berat itu di sini gitu loh. Menolak peran yang diberikan oleh Tuhan secara awam disebut dosa, membangkang. Karena apa? Karena peran yang diberikan sama dengan perintah kan?
Kita bisa bercermin kepada seorang nabi yang mendapat perintah untuk mengorbankan anaknya. Apakah nabi itu menolak? Apakah mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya itu bukan kejahatan? Karena itu perintah Tuhan, walaupun itu sebuah kejahatan, dilakukan. Karena apa? Karena tidak mau disebut membangkang. Tentunya kita akan melakukan sama seperti Nabi itu. Ketika kita mengetahui diberi peran oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Nah, rumitnya itu di sini. Kemarin malam saya sempat mengatakan, apakah salah? Apakah dosa? Apakah luput? Apakah jahat seorang bapak menggauli anak perempuan kandungnya sendiri? Arahnya ke sini. Bisa jadi seorang bapak kandung menggauli anak kandungnya dikarenakan itu adalah perintah Tuhan atau mengetahui dia disuruh Tuhan. Bisa jadi kan? Bisa juga mendapat bisikan dari setan. Kita sama-sama tidak tahu. Namun yang pasti tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu tidak digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Artinya bapak kandung yang memperkosa anak kandungnya, bapak kandung yang menggauli anak kandungnya, anak kandung yang menggauli ibu kandungnya, orang miskin yang mati karena ditolak di rumah sakit, itu semua kan Tuhan itu sendiri. Yang melakukan kan Tuhan itu sendiri. Mereka hanya menjalankan peran. Ini terlepas dari mereka bisa menyadari atau tidak menyadari. Kalau mereka menyadari bahwa itu adalah gerak-gerik Tuhan dan mereka tetap melakukannya, dikarenakan itu adalah gerak-gerik Tuhan, mereka berdosa. Tidak melakukannya berdosa. Lah terus kon piye? Untuk yang tahu, itu untuk yang tahu. Nah, untuk yang tidak tahu, tidak punya kepastian. Apa yang dia lakukan itu dia nggak ngerti. Lebih tersiksa lagi. Yang nggak tahu ini lebih tersiksa lagi dibandingkan yang tahu. Nah, ini rumit banget. Makanya malam kemarin saya katakan, bahkan yang sudah ahli sekalipun angkat tangan jika sudah sampai di dinding terakhir ini. Angkat tangan. Mungkin ada yang mencoba. Mungkin ada yang mencoba meniru sejarah Nabi. Dulu seorang Nabi diperintah untuk mengorbankan sesuatu yang dia sayangi. Seorang nabi diperintah oleh Tuhan untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia sayangi sebagai tanda bukti keimanannya kepada Tuhan. Maka yang paling disayangi oleh sang nabi adalah anaknya. Berarti sang nabi ini kan harus mengorbankan anaknya sebagai bukti keimanannya kepada Tuhan. Nah, untuk itu dia melakukan, artinya mengorbankan anaknya. Anaknya disembelih karena mengetahui ketulusannya, mengetahui kesungguhannya. Tuhan menukar apa yang hendak disembelih itu dengan seekor hewan. Mungkin di antara para pelaku spiritual ada yang meniru seperti itu.
Ketika Tuhan memerintahkan itu kepada seorang nabi, ujung-ujungnya akhirnya seperti ini. Saya pun akan menirukan. Ketika dia hendak menirukan, iya kalau sama. Itu kan seorang nabi, maka saya bukan nabi. Ya kalau saya akan mendapatkan perilaku yang sama seperti yang dialami oleh sang nabi. Mundur, tidak jadi melakukan. Dilakukan dosa, tidak dilakukan dosa. Keren bukan? Kenapa Tuhan melakukan itu kepada manusia? Kenapa Tuhan melakukan itu pada manusia? Manusia diperlakukan seperti itu pada akhirnya oleh Tuhan dikarenakan manusia itu adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Maka harus sama seperti Tuhan. Dan Tuhan itu seperti itu loh Tuhan. Nah, seperti itu loh. Sebutannya saja Tuhan itu Maha Pengasih. Buktinya Maha Pengasihnya di mana? Maha Pengasihnya Tuhan di mana? Seorang janin yang belum tahu masalah apapun dan itu masih di dalam perut, dipletet, dipateni. Welas asihnya di mana itu? Kalau manusia yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan masuk akal, dipateni masuk akal. Ini janin yang benar-benar masih suci, nggak tahu apa-apa, belum punya masalah apa-apa, masih berumur bulanan di dalam perut, dan dia belum melakukan apa-apa itu, masih di dalam perut, dipletet, dicekik, dijur, coba, alias digugurkan. Nah, letak welas asihnya Tuhan di mana? Ini dalam. Ini dalam sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan Tuhan yang menggerakkan. Tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan digerakkan oleh Tuhan. Artinya, janin masih di dalam perut yang saya ceritakan tadi, itu kan Tuhan yang melakukan. Dan selama ini kita mengatakan Tuhan yang maha welas asih. Welas asihnya di mana? Welas asihnya di mana? Kalau janin yang masih di dalam perut itu hasil hubungan gelap, maksudnya hubungan di luar pernikahan atau perkawinan. Tuhan membunuhnya wajar. Karena secara awam disebut najis, haram, dan lain sebagainya. Lawang statusnya nggak jelas. Status hubungannya nggak jelas. Bisa kita terima. Tuhan murka daripada nanti lahir ke dunia akan menimbulkan masalah dikarenakan statusnya yang tidak jelas, kemudian ditiadakan oleh Tuhan. Masuk, sain, masuk. Ini seorang janin dari pasangan suami istri yang punya surat nikah. Kejal. Welas asihnya Tuhan di mana?
Dan masih banyak jika harus saya ceritakan semua. Yang pada intinya, tanpa karakter pribadi kita yang berjati diri, kita tidak mampu berada atau berdomisili atau jumeneng di posisi ini. Karena apa? Karena yang bisa menikahi Tuhan, yang bisa mengawini Tuhan, yang bisa manunggal dengan Tuhan, hanya karakter pribadi kita yang berjati diri. Bukan yang lain. Nah, untuk menemukan karakter pribadi kita yang berjati diri ini dibutuhkan ribuan sains. Sebab karena itu kesadaran kita harus kontinu, kesadaran kita harus universal. Jika tidak cukup sains yang kita miliki. Tidak akan cukup. Ngeri ya? Mengerikan kan? Namun kalau berhasil di sini, kalau kita berhasil di posisi ini, semua pemikiran-pemikiran negatif kita, keraguan-keraguan kita terjawab. Mungkin sekarang karena panjenengan baru mendengar dari saya, kaya ngono jebule Gusti Allah ya. Jebule Rama kaya ngono, Tapi kalau mampu di situ, bisa di situ, tidak akan rugi. Memang layak untuk mendapatkan Tuhan dengan cara seperti itu. Memang layak. Tidak rugi. Kita dapat bayaran Tuhan itu tidak rugi. Saya beri sedikit kisah tentang perjalanan hidup saya. Karakter jati diri saya adalah karakter yang berjati diri lemah lembut. Nah, itu baru saya ketahui setelah saya setua ini. Itu saya dapatkan dari pengalaman masa lalu saya. Dulu ketika saya masih kecil, masih anak-anak, tidak sedikit orang-orang tua atau orang-orang dewasa itu berkata seperti ini kepada saya. Nanti kamu kalau punya istri bagaimana? Wong lanang kok kelemar-kelemar. Apa mampu kamu ngangkat cangkul itu, apa mampu? Tidak sedikit itu orang-orang tua, orang-orang dewasa berkata seperti itu kepada saya. Bahkan kedua orang tua saya sendiri pernah mengatakan seperti itu. Kamu laki-laki harus karena kamu nanti akan mendapatkan tanggung jawab tentang anak-anak, tentang istri yang setiap hari harus berupaya bagaimana caranya agar perutmu kenyang, anak istrimu juga perutmu kenyang. Tapi kalau kamu kelemar-kelemar, glunglang, ngungkuli wong wedok, apa kuat ngangkat pacul? Enggak sedikit yang berkata seperti sama saya. Artinya di sini kan karakter saya itu kan karakter lemah lembut. Ya. Namun seiring berjalannya waktu,
saya berubah menjadi kasar, menjadi jahat, menjadi keras. Dan yang saya tahu hanya itu. Tentang kelemah lembutan saya waktu masih kecil, masih anak-anak, itu saya tidak tahu. Tidak terekam. Hingga pada akhirnya saya menyadari bahwa karakter keras saya, karakter jahat saya, itu bukan karakter asli saya. Keras jahatnya saya itu saya alami dikarenakan dendam sebagai pemicunya. Karena di waktu saya masih anak-anak, saya itu sering diperlakukan tidak adil. Bahkan masa depan saya itu dihancurkan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena itulah lemah lembutan saya berubah menjadi keras, kasar, dan jahat. Karena dendam. Yang terekam selama itu, ya kerasnya ini tadi. Jadi masa lalu ketika saya masih anak-anak itu enggak terpikirkan. Itu saya ketahui setelah saya sampai di sini. Panjenengan kalau ketemu saya 10 tahun yang lalu, berani natap saya, oh saya lempar gelas. 10 tahun yang lalu. Saking jahatnya. Saking jahatnya. Dan pada akhirnya saya berhasil menyadari bahwa itu adalah karakter palsu saya. Karena saya memiliki dendam kesumat. Sebelum saya menyadari, Tuhan selalu mengajak kawin dengan saya, selalu mengajak nikah dengan saya, selalu mengajak nunggal dengan saya dengan menggunakan karakter yang berbeda dengan karakter saya, yang bertentangan dengan karakter saya. Dan selama itu saya mengalami kesulitan. Mundur lagi, belajar lagi, nanti maju lagi. Sampai di situ sulit, tidak bisa, mundur lagi, belajar lagi, maju lagi. Sampai di situ sulit, mundur, dan begitu terus. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan karakter asli saya, yaitu yang saya miliki sejak masih kecil. Nah, dari pengetahuan ini, akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwasanya yang bisa menikah dengan Tuhan, yang bisa kawin dengan Tuhan, yang bisa manunggal dengan Tuhan adalah karakter asli kita. Karakter asli kita. Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup itu karakternya sama. Tidak berbeda sama sekali. Bagaimana tidak saya sebut sama? Bahan raga kita semua dari apa dan asal-usulnya dari mana? Sama bukan? Kalau harus saya sederhanakan, karakter kita yang sesungguhnya adalah karakter baik. Singkatnya itu loh. Seluruh karakter manusia itu adalah karakter baik, karakter kebajikan, bukan karakter jahat. Kalau sampai ada kejahatan di dalam dirinya, kalau ada sampai ada keburukan di dalam dirinya, itu karakter palsu. Gitu loh. Kalau harus disederhanakan dari sejarah perjalanan hidup saya tadi. Itu bukan karakternya. Ini saya dapatkan dari
sains tentang jiwa, tentang raga, jiwa dan hidup kita.